الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ahibati fillah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selalu saja pembuka seorang khatib diiringi dengan untaian panggilan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebahagian kita merasa bosan selalu kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tatkala mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'arihas sam'a." Jika kalian mendengarkan panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'arihas sam'a, maka pasang telinganya. Kata sahabat. Tetapi Jumat kali ini bukan hanya ajakan beriman, bukan hanya ajakan untuk meningkatkan keimanan, tetapi lebih daripada itu adalah bertakwa kepada Allah. Kita bisa bersepakat, seluruh pengkhotbah Jumat yang menyuarakan ajakan untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah, tanda bahwasanya takwa adalah hal yang tidak remeh dalam agama Islam. Kita sepakat tidak ada paksaan memasuki agama Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tetapi setelahnya kita yang sudah mengaku beriman mengatakan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Berarti konsekuensinya adalah mau tidak mau kita harus bertakwa. Mungkin muncul pertanyaan, apakah bertakwa kita dipaksa? Ya, kita dipaksa oleh agama kita. Innallaha innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Hari ini mungkin kita yang duduk di masjid merasa orang paling beriman, orang paling banyak amal solehnya. Mungkin dia seorang yang memiliki harta berlimpah, dia sedekahkan di jalan Allah, tapi bukan karena takwa. Wallahi faja'alnahu haba'an manthura. Amalannya, hartanya yang disedekahkan dijadikan seperti debu yang berterbangan, hampa tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Hari ini jamaah sekalian, berbagai macam motivasi kita berbuat baik. Mungkin kita salah satu orang yang berangkat ke masjid melakukan salat Jumat secara berjamaah hanya karena tidak enak dengan tetangga kita. Bisa jadi. Atau mungkin kita termasuk orang yang bersedekah karena mengejar pujian dari manusia. Ada banyak bertebaran para figur, para petinggi, atau siapapun dia yang melakukan kebaikan bukan karena Allah, melainkan karena agar namanya disanjung-sanjung oleh manusia lainnya. Ahibati fillah, padahal syarat orang yang melakukan amalan untuk mengharapkan balasan dari Allah, tidaklah dia melakukan amalan itu kecuali mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua menghafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jelas. Kita sholat bukan karena untuk disanjung, bukan karena untuk dikatakan ahli sholat, tetapi karena kita yakin setelah kita bersepakat mengimani ada yang gaib, ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi dia ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, paling berkuasa di bumi, raja di atas raja-raja. Siapapun yang berkuasa hari ini, maka tolong jangan sombongkan kekuasaan. Bukankah banyak pelajaran orang-orang terdahulu yang dahulu jauh lebih tinggi membanggakan statusnya, lebih tinggi membanggakan jabatannya, mereka habis ditelan bumi dan ditelan masa. Tidakkah kita berpikir kita adalah manusia yang kecil, yang bisa kita katakan kita ini hina di hadapan Allah, dan tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri terhadap manusia lainnya. Ahibati fillah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu rasanya kita kembali melihat untuk apa kita dihidupkan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan ada mati dan jadikan ada hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain, agar ditahu siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa yang main-main dengan status keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Maha tahu? Allah Maha tahu, tetapi terkadang manusia tidak mau tahu dan tidak mau juga cari tahu. Kita setiap Jumat menghadiri atau mungkin mengikuti kajian-kajian keagamaan di bulan suci Ramadan. Kita mendengarkan ceramah-ceramah agama tentang bagaimana seorang yang beriman pastilah balasannya surga. Dan kita yakini surga itu ada. Kita yakini sholat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak sedikit juga mereka sekuler dalam perbuatan. Mengapa? Mereka ketika ke masjid, mereka berusaha untuk tumanina, untuk khusyuk, hanya memikirkan Allah dalam sholatnya. Tetapi begitu keluar, Allah diletakkan di masjid, tidak dia bawa di tempat kerjanya. Maka wajar kenapa mungkin suatu wilayah rusak, korupsi bertebaran di mana-mana, kepercayaan sudah tidak ada, pemerkosaan, pembunuhan, pembegalan di mana-mana. Konstitusikah yang salah atau manusianya? Hebati fillah, perlu kita berintrospeksi diri. Tidak perlu berteriak, terlalu berurat-urat menyuarakan yang namanya keadilan, kalau kita sendiri tidak adil dengan Allah, menyepelekan perintahnya, bahkan meremehkan dan menghina perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari yang terbaik untuk melakukan kebaikan, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sebagaimana baginda Muhammad SAW memberikan pesan kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, wa'ati sayyiati hasanatan tamhuha. Hendaklah kita yang dahulu membuat kesalahan, membuat dosa, baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, kita bertaubat kepada Allah dan melakukan perbaikan terhadap diri kita, dan tentunya mengembalikan hak saudara-saudara kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua yang singkat ini, khatib ingin kembali mengajak kepada pribadi khatib, begitupun juga kepada jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa tilka ayyamin nudabiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan demikianlah hari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah hari dibuat di dalamnya ada kesibukan. Ada manusia-manusia yang bertebaran keluar dari rumahnya, berbagai macam tempat perginya. Semua itu ada murni skenario Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kita bisa mengatakan itu karena saya butuh dengan pekerjaan, makanya saya bertebaran di dunia. Tapi juga itu sudah karena takdir Allah. Kenapa? Tidak lain tidak bukan juga untuk ditahu siapa yang betul-betul beriman. Karena ada sebahagian orang yang menjadikan usahanya, yang menjadikan ikhtiarnya adalah tempat untuk bertawakal. Banyak manusia seperti itu. Mereka berusaha tidak kenal pagi dan malam hanya untuk memenuhi ekonomi, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang hanya akan mendapatkan dunia, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan di dunia, tetapi di akhirat mereka mendapatkan cemoohan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang merugi. Ahibati fillah, sudah kita tahu bahwa kesibukan kita hari ini, pekerjaan yang kita dapatkan dari berbagai macam profesi yang hari ini duduk di masjid, semua itu adalah cobaan dari Allah. Tidak perlu berbicara dia seorang jabatannya tinggi atau mungkin bawah, tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menunggu kematian, menunggu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia seorang pemimpin, seorang yang diberikan kewenangan, tatkala dia menggunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah kebaikan pula didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Rasanya ayat ini lumrah. Seluruh kalangan mengetahui, jangankan umat muslim, mereka yang beragama Islam, mereka juga yang tidak mengaku muslim, yang tidak beragama Islam, mengakui bahwasanya jelas yang namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan, begitupun keburukan dibalas dengan keburukan. Tentu semua ini balasannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, hari Jumat istimewa bagi kita untuk bersalawat kepada manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita pede menggunakan kopiah ke masjid, dan kita lantang mengucapkan bahwasanya sholat itu wajib. Tidak lain tidak bukan informasi wajib itu datang dari pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kita harus bersalawat kepadanya dan menjaga sunnahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil lana umurana wa umur walidayna wa umur ustazina wa asatizatina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.